Shalom Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali. Saya percaya kita semua mengalami berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Hari ini hari Minggu, hari beribadah. Saya percaya semua kita sudah mengalami sukacita waktu kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan kembali, melanjutkan yang sudah kita pelajari kemarin. Judul khotbah saya adalah Tuhan Penolongku. Teks kita adalah dari Mazmur 121. Kemarin kita sudah belajar ada 4 karakteristik pertolongan Tuhan. Yang pertama, pertolongan Tuhan itu tersedia setiap saat, karena Tuhan itu tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia beyond the creation. Dia ada di luar dimensi waktu, sehingga dia bisa menolong kita setiap. Tapi Tuhan mengharapkan iman. Dan kita sudah pelajari dari Lukas 18 bahwa iman itu tidak jemu-jemu. Sama seperti seorang janda yang meminta perkaranya dibela oleh hakim, dia tidak jemu-jemu meminta. Kita perlu tidak jemu-jemu datang, sehingga waktu Tuhan lihat iman timbul di hati kita, dia akan menjawab apa yang kita rindukan. Dia akan menolong kita. Lalu yang kedua, pertolongan Tuhan itu menyeluruh. Artinya Tuhan sanggup menolong kita dalam segala hal. Tidak seperti manusia yang terbatas. Mungkin mereka mau menolong kita, tapi dalam hal tertentu mereka tidak mampu. Tapi Tuhan kita, Dia Maha Kuasa. Dia sanggup menolong kita dalam segala hal. Lalu yang ketiga, pertolongan Tuhan itu kekal. Mungkin sebagian kita berkata, saya tidak perlu ditolong orang, saya punya banyak resource, saya bisa menghadapi masalah sendirian. Tapi satu hal yang pasti yang kita tidak bisa handle adalah beyond our death. Sesudah kita dipanggil Tuhan, sudah kita meninggal, kita butuh satu pribadi yang menolong kita untuk hidup kekal selamanya. Dan Alkitab berkata, Tuhan bersemayam di kekekalan. Tuhan bersemayam di satu dimensi yang namanya kekekalan. Dan semua kita akan masuk ke dalam kekekalan. Entahkah itu hidup yang kekal atau mati yang kekal. Semuanya pastikan kita punya Tuhan Yesus sebagai penolong kita, yang akan menolong kita di kekekalan. Dan yang terakhir, kemarin kita sudah pelajari bahwa pertolongan Tuhan itu akan meneguhkan kita dalam kehendaknya. Saya harus beritahu, seringkali ada hal-hal yang kita anggap pertolongan Tuhan, tapi justru membawa kita jauh dari Tuhan. Bukan salah berkatnya, tapi sikap hati kita. Kalau itu memang pertolongan dari Tuhan, seharusnya itu makin membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengalaminya dalam konteks Mazmur 121. Di ayat 5 dikatakan, Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah naunganmu. Nah, kata naungan ini menarik karena ini bicara tentang satu perlindungan di bawah sayap. Dan ada konteks lain, ada satu cerita yang mengingatkan saya tentang ayat ini, tentang naungan Tuhan sebagai naungan kita. Di Rut pasal 3 ayat yang ke-9. Bertanyalah ia, kita buka sama-sama Rut pasal 3:9. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu. Engkau seorang kaum yang wajib menebus kami. Jadi ini cerita tentang Rut yang kemudian ditebus oleh Boas. Nah, Bapak Saudara, dalam budaya Yahudi ada satu tradisi yang disebut penebusan. Jadi seorang pria itu berkewajiban untuk menikahi janda atau istri yang ditinggal mati oleh seorang saudara laki-lakinya. Tujuannya adalah supaya nanti waktu si istri ini melahirkan anak itu akan meneruskan nama si almarhum. Nah, tradisi ini dimiliki oleh Yahudi dan ini yang dialami oleh Rut. Dia menikah dengan seorang Yahudi, lalu kemudian suaminya meninggal, lalu kemudian dia menikah dengan Boas. Dan kata menaungi ini konteksnya tepat dengan waktu dipakai dalam Boas itu menaungi Rut di dalam sayapnya, kalau dalam ayat ini dikatakan. Nah, latar belakangnya seperti ini, saudara. Suatu kali ada kelaparan di Israel di zaman hakim-hakim, lalu kemudian ada satu keluarga Elimelech pergi meninggalkan Bethlehem, kampung asal mereka, lalu pindah ke Moab. Sesudah sekian lama, kemudian Elimelech meninggal, tinggal Rut dan 2 anaknya Mahlon dan Kilion. Lalu kemudian Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab, Rut dan Orpa dan Rut. Nah, sesudah 10 tahun, Mahlon dan Kilion juga meninggal, sehingga tinggal Naomi, Orpa dan Rut. Lalu sesudah beberapa lama, Naomi mendengar bahwa Tuhan sudah memberkati Bethlehem. Kelaparan sudah berakhir, sehingga dia berencana untuk pulang kampung. Nah, singkat cerita, dia suruh 2 menantunya untuk kembali ke keluarga masing-masing. Rut Orpa akhirnya taat mau ikut saran mertuanya, dia pulang kembali ke keluarganya, dia pulang kembali ke bangsanya dan kepada Allahnya. Tapi Rut dia tetap berpaut kepada
Naomi. Di Rut 1 ayat 16-17 dikatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi Ruth setia mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Dan singkat cerita, akhirnya Ruth kemudian menikah dengan Boaz. Boaz itu yang menjadi dari kakek buyutnya Daud, Raja Daud, yang kemudian akhirnya melahirkan Mesias. Padahal Ruth ini seorang bukan Yahudi. Nah, apa yang Ruth lakukan sehingga dia mengalami penebusan? Dia hidup dalam naungan Tuhan. Dia hidup dalam perlindungan Tuhan. Yang pertama, dia mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Nah, dalam cerita ini, pribadi Naomi itu melambangkan pribadi Roh Kudus yang menuntun Ruth kepada rumah Tuhan, kepada rencana Tuhan. Kenapa saya bisa tafsirkan seperti itu? Karena Naomi di ayat 2, Rut 2 ayat 20 dikatakan, sesudah itu berkatalah Naomi kepada mantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Jadi ada sesuatu yang Rut tidak pahami, yang Naomi pahami. Ini bicara tentang budaya Yahudi. Nah, sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, kita tidak mengerti, dalam tanda kutip kalau saya katakan, mekanisme kerajaan Allah. Bagaimana keselamatan itu bisa kita alami, bagaimana berkat Tuhan itu kita alami. Nah, pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang menjelaskan. Dia berbicara di hati kita, yang memberi pewahyuan bagaimana mekanisme kerajaan Allah, bagaimana budaya kerajaan Allah. Itu sebabnya kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, kita perlu hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, ada banyak orang bilang, aduh saya tidak terlalu mengerti pribadi Roh Kudus. Saya kenal Allah Bapa, saya kenal Tuhan Yesus. Tapi zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Kita perlu terbuka kepada pekerjaan Roh Kudus. Kita perlu tiap-tiap hari mendengar tuntunan Roh Kudus. Nah, seringkali tuntunan Roh Kudus itu di luar pengertian kita, di luar kebiasaan kita. Contoh dalam konteks Rut, ini tuntunan Naomi kepada Rut. Rut 3 ayat 3-5 dikatakan, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Nah, bayangkan, ini mertua suruh menantu pergi ke rumah seorang laki-laki di tengah malam, masuk ke kamar tidurnya. Jangan dipakai lagi dalam konteks sekarang ya. Ini bicara tentang tuntunan Tuhan khusus. Dan ini budaya Yahudi. Ini ritualnya kalau mereka minta untuk ditebus. Tapi poin saya adalah Ruth harus belajar untuk taat kepada tuntunan yang memang berbeda dari latar belakangnya, dari tradisinya, dari pengertiannya. Dan di ayat 5 dikatakan, lalu kata Ruth kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Jadi saya mendorong kita di masa-masa sukar seperti ini, di masa-masa yang tidak pasti seperti ini, mari andalkan tuntunan Roh Kudus. Lakukan apa yang Roh Kudus tuntun dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu menuntun kita lewat hati nurani kita. Dan percayalah, waktu kita baca firman Tuhan, lalu kemudian kita tanya Roh Kudus, dia akan bicara, dia akan menuntun kita dengan damai sejahteranya. Dan Roh Kudus akan selalu menuntun kita untuk hal-hal yang baik. Saya mau kesaksian sedikit ketika saya harus mengambil satu keputusan penting, memilih karir saya. Saya lulus dari kuliah, saya seorang engineer, tapi beberapa bulan sebelum saya lulus kuliah ada seorang yang berkata, kayaknya kamu nggak cocok nih jadi pengusaha. Karena saya dulu punya cita-cita jadi pengusaha atau jadi profesi lain selain pendeta. Karena saya berpikir saya nggak mau jadi pendeta. Tapi ada seorang yang berkata, coba kamu tanya Tuhan, dengar tuntunan Tuhan. Dan saya ambil waktu khusus. Saya berdoa, saya baca firman Tuhan, saya tutup semua telinga kepada informasi yang lain, hanya kepada suara Tuhan. Dan selama 1 minggu itu saya fokus dan Tuhan bicara. Berita baiknya adalah Tuhan bicara waktu kita bertanya. Itu sebabnya saya dorong kita di saat-saat seperti ini, jangan andalkan latar belakang kita, pengalaman kita di masa lalu. Minta tuntunan Roh Kudus, maka dia akan menjamin. Kalau kita taat kepada tuntunan Roh Kudus, dia jamin dia akan tolong kita all the way. Setiap langkah yang kita ambil berdasarkan tuntunan Roh Kudus, Tuhan akan berkati. Amin.
Lalu yang kedua, apa yang Rut lakukan? Dia berada di rumah Tuhan. Dia ada di rumah Tuhan karena dia ikuti mertuanya Naomi. Rut 1 ayat 6 dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Mereka pulang ke Betlehem, rumah Rut, ke tempat di mana Tuhan sudah memulihkan umatnya. Nah, rumah Tuhan itu bukan bicara tentang geografis, bukan bicara tentang bangunan fisik. Rumah Tuhan itu bicara tentang di mana hadirat Tuhan berada. Kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, satu hal yang kita syukuri dengan beribadah dari rumah adalah, Anda bayangkan sekarang ada begitu banyak muncul gereja-gereja baru di seluruh penjuru kota. Sebelumnya kita berkumpul di satu tempat, kita memuji menyembah Tuhan di satu tempat, tapi sekarang karena himbauan pemerintah, kita beribadah di rumah masing-masing. Ada berapa banyak keluarga yang beribadah menjadi gereja-gereja baru. Ada berapa banyak rumah yang sekarang dipakai menjadi gereja-gereja baru. Jadi kalau saya bayangkan, dulu satu obor di tengah kota, sekarang ada ribuan lilin yang menerangi seluruh kota, dimanapun kota saudara berada. Dan saya berdoa supaya sekalipun masa-masa beribadah dari rumah ini sudah selesai, di rumah kita tetap ada ibadah. Kita tetap rindu ada dalam hadirat Tuhan. Tapi yang kedua, rumah Tuhan ini bukan hanya bicara tentang diri kita masuk ke dalam hadirat Tuhan waktu menyembah Tuhan, tapi rumah Tuhan juga bicara tentang persekutuan dengan sesama orang percaya. Berkata, saya kan baik Allah, roh Tuhan, roh Allah diam dalam diri saya. Artinya saya bisa ada dalam hadirat Tuhan dimanapun saya mau, kapanpun saya mau. Betul, tapi itu baru separuh betul. Rumah Tuhan itu juga bicara tentang tubuh Kristus. Di Efesus pasal 4 ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi ayat ini berkata dua hal. Yang pertama, seluruh tubuh itu akan menjadi satu ketika bagian-bagiannya itu melayani. Jadi tubuh saya ini bisa baik, bisa sehat ketika semua bagian tubuh saya ini melakukan fungsinya, melayani. Kalau salah satu tidak berfungsi, maka tubuh ini tidak akan sehat. Tapi yang kedua juga dikatakan, setiap anggota tubuh itu menerima pertumbuhannya waktu dia melayani. Artinya hidup saya ini bertumbuh waktu dia melayani sebagai sebuah hidup. Tangan saya ini bertumbuh waktu dia melayani sebagai sebuah tangan. Itu sebabnya semua anak Tuhan itu dipanggil untuk jadi bagian dari satu gereja, dari satu persekutuan orang percaya. Dan lewat kesempatan ini saya motivasi kita. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi jangan hanya sekedar datang ke gereja, dengar khotbah lalu pulang. Melayanilah, berkontribusilah. Waktu kita melayani, waktu kita berkontribusi, kita menerima pertumbuhan rohani kita. Dan Tuhan juga menolong kita lewat saudara-saudara yang Tuhan taruh di sekitar kita. Tidak ada gereja yang sempurna, tapi kita semua komitmen sama-sama untuk mau disempurnakan. Ambillah keputusan untuk saya mau berkontribusi, saya mau melayani, saya memberkati orang lain lewat talenta, lewat karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Dan orang lain pun juga akan dipakai Tuhan untuk menolong kita. Jadi yang kedua, Rut ada di rumah Tuhan. Dia ada dalam hadirat Tuhan. Dia ada bagian dari persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Rut bekerja dengan rajin. Jadi Tuhan menolong orang-orang yang bekerja dengan rajin. Tahukah Bapak Saudara, di kitab Amsal, Tuhan lebih banyak menegur orang malas daripada orang pemabuk. Kalau Bapak Saudara baca kitab Amsal, Tuhan lebih banyak membahas tentang kemalasan daripada mabuk atau bahkan bebal. Itu sebabnya Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang malas. Dan Rut, kenapa dia akhirnya ditebus oleh Boas? Karena salah satu cirinya adalah dia orang yang rajin. Rut 2 ayat 7 dikatakan, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Saya tidak bisa bayangkan kerja di ladang sangat panas dari pagi sampai siang. Saya tidak tahu sampai jam berapa, seketika pun dia tidak berhenti. Dan ada favor. Bayangkan kalau Rut ini dia rajin, tapi dia bekerja di ladang misalnya orang lain, di ladangnya Joni gitu ya.
Belum tentu dia menikah dengan Boaz, mungkin dia menikah dengan John, ini contoh saja. Tapi karena dia rajin dan diberkati Tuhan, dia berada at the right time, at the right place, meeting the right people. Dan ini pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa menolong seandainya dia tidak bekerja dengan rajin. Itu sebabnya di masa-masa ini saya dorong kita tetap produktif. Di dalam Alkitab kata miskin itu bukan tidak punya uang. Ptochos itu unproductive. So according to the Bible, menurut Alkitab, poverty is unproductivity. Waktu kita tidak produktif, kita orang miskin, seberapa besar pun aset yang kita punya. Itu sebabnya saya dorong kita, mari tetap produktif di masa-masa seperti ini. Mungkin kita bilang, apa yang saya bisa kerjakan? Lakukan yang terbaik untuk perusahaan kita, lakukan yang terbaik untuk usaha kita. Berdoa minta kreativitas dari Tuhan. Tapi yang kedua yang saya mau dorong, selain kita produktif dalam apa yang kita dipercayakan Tuhan sekarang, mari kembangkan talenta kita, karunia kita. Karunia kita yang Tuhan berikan secara khusus. Mungkin saya tidak tahu, sebagian kita bekerja tidak sesuai dengan karunia kita, talenta kita. Nah, di masa-masa sekarang kita punya kesempatan untuk mengeksplor, untuk mengupgrade talenta kita. Kalau saudara punya bakat masak, mulai belajar, misalnya ciptakan resep-resep baru. Do something. Kalau saudara seorang penulis lagu, mulai tulis lagu di masa-masa sekarang. Kalau saudara penulis buku, mulai tulis buku. Upgrade, be productive. Kenapa? Karena masa sukar ini pasti berlalu. Semua masa sukar itu akan berlalu. Masalahnya sesudah masa sukar berlalu ini, apakah kita mengupgrade diri kita? Dan hanya orang-orang yang mengupgrade dirinya yang akan naik kelas. Ada seseorang pernah berkata, keberhasilan adalah persimpangan antara kesempatan dan kesiapan. Kita akan berhasil waktu kita persiapkan diri kita, karena kesempatan pasti datang. Dan saya percaya itu datangnya dari Tuhan juga. Waktu kita sungguh berdoa, Tuhan akan berikan kita kesempatan. Dan waktu kita sudah siapkan diri, keberhasilan itu akan datang. Sekali lagi yang ketiga, saya berdoa supaya saudara masa-masa gini jangan kayak lagu gitu ya, bangun lagi, tidur lagi, makan lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Jangan saudara ya. Saudara bangun, memuji menyembah Tuhan, rajin berdoa, Tuhan saya mau ngapain hari ini, do something, dan serahkan sama Tuhan. Tuhan akan berkati apapun yang kita kerjakan dengan rajin seperti Ruth. Tuhan akan tuntun sampai ke ladang Boaz, sehingga Tuhan akan tolong kita. Jadi 3 hal bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama, tuntunan Roh Kudus, tanya Dia, bergaul akrab dengan Dia. Lalu yang kedua, ada dalam hadirat Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan saudara-saudara yang percaya, sama orang percaya. Dan yang ketiga, rajin. Untuk kita lakukan 3 hal ini, saya berdoa supaya ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan walaupun singkat, tapi kami berdoa supaya bisa membangkitkan iman kami bahwa masa sukar ini pasti berlalu, masa kelaparan pasti berlalu. Ketika masa kelaparan itu berlalu, kami akan mengalami pertolongan Tuhan, kami akan masuk dalam rencana Tuhan sama seperti Ruth. Ada favor dari Tuhan, ada perkenanan dari Tuhan, sehingga bukan hanya berkat jasmani Tuhan, dia mengalami berkat rohani dari nenek moyang, masuk dalam sisilah Tuhan Yesus Kristus. Kami juga imani Tuhan, masa sukar ini pasti berlalu, kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Kami tidak hanya segera mengalami pertolongan Tuhan secara material, secara finansial, secara fisik Tuhan, tapi secara rohani kami akan masuk dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Kamu sekali berkati semua umat Tuhan yang sedang mendengar firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Perlindungan darah Yesus atas kami semua, roh jiwa tubuh kami terpelihara sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa juga untuk para dokter, para perawat, tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan yang melawan virus COVID-19 ini, yang merawat semua yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan yang menjaga, yang melindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami diberikan hikmat untuk bisa melewati masa-masa sukar ini dengan baik ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan menolong bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus